Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan membahas event imigrasi dari season 4. Jadi event imigrasi season 4 itu bakalan seperti apa kalau di Kingdom Kuat. Apa saja yang perlu diketahui? Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini kita bakalan mengecek kingdom-kingdom yang bermigrasi di season 4 ya. Di sini ada migrasi berbatas waktu dan otomatis ketika ada migrasi berbatas waktu, maka saat itulah kita akan diperbolehkan untuk bermigrasi dan fasenya sudah jelas. Yang pertama adalah fase untuk melihat, mengecek kingdom mana saja yang masuk ke grup kita untuk bermigrasi. Baru nanti fase kedua itu periode migrasinya, dan yang terakhir itu adalah periode untuk pemberitahuan atau siapa saja sih yang bermigrasi, seperti itu ya. Itulah event bermigrasi. Dan seperti yang gua sebutkan sebelumnya, kita bisa lihat di aturan migrasinya dan utamanya di bagian info migrasi, karena aturan dan pembatasan season itu semuanya sudah pernah dibahas dan isinya sama saja. Di sini yang bikin beda itu selalu informasi migrasinya, karena untuk mengetahui ini. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalkan dia kingdom biasa, maka batas untuk penerimaan migrasinya di sini bisa dilihat totalnya adalah 105. Dan batas migrasi khusus itu bakalan ada batasan penjelasnya ya nanti. Terus di sini juga sama, ada kingdom kuat yang bisa diterima itu cuman sampai 25 tambah migrasi khusus 2 berarti 27. Itu dari semua season ya, berlakunya sama dari Wellington Kingdom season 1, 2, 3 dan SOC. Jadi kingdom biasa dan kingdom kuat. Kalau misalkan kingdom rekomendasi ada nggak ya penjelasan? Kayaknya kayak kingdom rekomendasi itu disamakan dengan kingdom biasa ya. Entah, kita cek aja setelah ini. Di sini kita bisa lihat ini adalah batas maksimal. Batas maksimal itu adalah bisa dibilang batas penerimaan khusus ya. Jadi di atas ini kan ada nih batas migrasi khusus. Nah, batas migrasi khusus ini dikhususkan untuk power-power yang di atas batasnya. Jadi di season of conquest batasnya itu kan 200, maka 200 juta itu bakalan masuk ke slot migrasi khusus kalau misalkan dia bermigrasi. Terus di sini juga ada pas atau tiket yang dibutuhkan, dimulai dari Wellington Kingdomnya season 1, 2, 3 dan SOC. Kalian bisa lihat saja ya. Dan di sini kalian bisa screenshot saja kalau kalian butuh untuk lebih jelasnya. Ini sudah jelas. Terus untuk ini untuk kingdom kuatnya, intinya kalian bisa lihat saja dan kalian screenshot ya. Jadi berhentikan dan screenshot saja. Untuk kingdom rekomendasi, petanya itu atau tiketnya kalian bisa lihat juga, ini tiket-tiket yang dibutuhkan. Nah, seperti ini ya. Maka di sini udah jelas banget. Kingdom biasa aja kalau di back gua yang 100 juta lebih itu aku butuh 200 tiket, itu mahal banget sih. Terus kalau untuk di kingdom rekomendasi aku butuh separuhnya, dalam artian 50 tiket, itu murah. Memang kalau untuk ke kingdom rekomendasi itu murah, karena kingdom rekomendasi itu bisa dibilang mendekati
kingdom mati ya, seperti itu. Terus ada kingdom kuat. Nah, kingdom kuat ini adalah kingdom-kingdom yang ada kemungkinan untuk jadi juara KVK, tapi hasilnya kuat saja belum tentu. Jadi kalian bisa survive, dalam artian survei semua mana sih dari beberapa kingdom kuat ini yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi calon juara di KVK selanjutnya, seperti itu. Dan untuk biaya migrasinya bisa kita lihat di sini ya. Kalau gua di make 100 ke atas di season SOC-nya itu biayanya 240 tiket, termasuk mahal juga. Oke. Di sini sudah jelas untuk tiketnya. Kita lihat nih statistik migrasinya. Dan untuk kingdom-kingdom yang di gua itu sekarang bisa dibilang versi kuatnya itu ada di kingdom pertama, kingdom 261 ini dikategorikan kingdom kuat, tapi banyak yang keluar masuk ya, bisa dibilang ini yang masuknya. Dan yang masuk itu adalah power standar. Maksudnya power standar itu adalah power yang di bawah 80 juta itu untuk SOC dimasukinnya sebagai power standar, atau bahkan ya cuman ya dibilang musuh yang layak juga enggak sih. Jadi intinya power standar aja gitu ya. Tapi data keluarnya kalian bisa lihat, jadi para T7-nya banyak yang keluar gitu. Ini yang dari 261. Dan 261 ini sebenarnya kenapa T7-nya itu banyak yang keluar? Di sini bisa kita lihat 261 itu 25 penerimaan dan yang migrasi keluar adalah 68. Dan mayoritas yang keluar T7-nya itu pindah ke Kingdom gua atau 255. Jadi bisa dibilang 261 ini bermerge ke Kingdom gua. Jadi Kingdom gua 255 itu totalnya menerima 25 dan yang keluar 24 dengan rincian ini. Jadi bisa dilihat di sini mayoritas dari 261 ya, 261. Tapi yang bisa gua pastikan ini semua adalah tier 7 mayoritas. Jadi tier 7 semua atau make di atas 100 juta semua ya. Kalau misalkan ada yang di bawah 100 juta, ini adalah power yang masih T6-nya. Dan yang T6 di sini ada sekitar 4 orang, tapi ada yang sudah mau tier 7 juga. Jadi bisa dibilang yang real tier 6-nya dan mau ke tier 7-nya masih lama itu cuma 3. Sisanya itu sudah dipastikan tier 7 semua ketika nanti di KVK 4 gitu ya. Di sini bisa kita lihat mayoritas itu dari 261, juga ada paus dari 243 yang bermigrasi, dari 244 juga ada. Terus juga dari 259 sebagai saingan kita juga ada yang bermigrasi ini ya. Terus juga 244 juga ada lagi, itu Astrid Hakon seperti itu. Jadi kalau misalkan ke kingdom yang kuat seperti gua atau kingdom yang emang direkomendasikan, power di bawah 80 juta itu kemungkinan masuknya kecil, kecuali memang dia itu ada orang dalam tapi slotnya terbatas ya, karena biasanya kingdom seperti gua itu mengutamakan tier 7 duluan karena batasnya tadi 25 orang dan slot 25 orang itu cepat penuh, makanya diutamakan kepada tier 7 atau pasukan tier 7 ketimbang pasukan tier 6 yang direkrut karena batasan ini gitu kali ya. Makanya kalau yang terjebak di kingdom mati sih agak sulit ya untuk kembalinya, kecuali memang sebelumnya dia punya koneksi ke kingdom kuat, maka kembalinya juga bisa. Paling masalahnya tadi di tiketnya. Kalian bisa lihat sendiri tiketnya. Kalau misalkan di atas 100, kalian butuh sekitar 240 tiket, itu yang perlu kalian persiapkan. Dan sedangkan di kingdom-kingdom kuat yang diterima itu adalah tier 7, bukan tier 6 lagi. Itu adalah kingdom yang sudah direkomendasikan pasti jadi menang KVK atau kandidat lah seperti itu ya. Lalu untuk di sini yang keluar bermigrasi
Sebenarnya menurut gua dia lebih ke ingin santai ya. Contoh yang bermigrasi ke 241 ini atau yang ke 252 ini juga atau yang ke 254. Ini lebih condong untuk apa namanya? Bermigrasi dalam artian ya sementara. Kalaupun dia jadi menetap di sana, itu lebih untuk mengurangi tingkat eee, apa namanya, tingkat persaingan. Karena di Kingdom gue itu persaingannya sangat ketat banget ya, dengan jumlah tier 7 yang semakin banyak, maka kalian-kalian yang tier 6 ke bawah atau yang free to play itu bakalan selalu bersaingan. Tapi kelebihan yang lain ya hadiah-hadiahnya juga semakin banyak. Jadi santai saja, semuanya ada plus dan minusnya. Di sini bisa dilihat seperti itu dan mayoritas yang pergi itu adalah bisa dibilang akun farming ya. Jadi banyakkan akun farming yang di bawah-bawah 10 juta seperti ini. Nah, ini yang bermigrasi adalah akun farming mayoritas seperti itu. Kalau ada yang biasa berarti entah itu nggak seneng dengan aturan kita karena memang di Kingdom kuat itu selalu ada aturan yang perlu ditaati. Jadi kalau nggak ada ya silakan pergi gitu ya. Di sini kita bisa lihat ternyata 264 juga termasuk Kingdom yang cukup baik karena dilirik. Jadi kita bisa lihat di sini Kingdom 264. Nah, untuk tingkat pemasukannya memang terhitung biasa ya. Terhitung biasa totalnya, tapi total yang diterima bisa dilihat sampai 95 dan ini benar-benar hampir memaksimalkan total yang bisa diterima oleh Kingdom biasa yaitu 100 gitu. Terus juga di sini yang kita jadi musuh kita yang dikandidatkan itu adalah 259 ya. 259 di sini yang keluar itu 17 dan yang masuk 25. Dan di sini bisa kita lihat merge-nya itu lebih ke 245 ya, 245 yang bermerge ke 259. Sedangkan di 255 yang merge itu dari 261 ke 255. Jadi tier 7 261 banyak yang ke 255. Kalau di 259 itu dari tier 7-nya yang ada di 245 itu yang berpindah. Di sini kita bisa lihat ya, jumlah jumlah tier 7 rata-rata itu dari 245. Ada juga dari 256 lumayan, tapi mayoritas banyakkan dari 245 yang bisa kita lihat ya. Beberapa, terus juga ada dari 243, terus 245 lagi, 261, 243 lagi. Ya, intinya ini campuran dari tier 7 dan tier 6. Ada juga yang tier 5 kayaknya ya. Ini masih ada yang masih tier 5 juga masih diterima. Ya intinya ini merge-nya lebih kebanyakan 245 yang merge. Dan perbandingannya ya kita nggak tahu nanti ke depannya bakalan seperti apa keseruan dari KVK 4 yang bisa kita tunggu nanti gitu. Untuk data yang keluarnya bisa dilihat dan itu cukup eh, yang keluar satu tier 7-nya yaitu adalah si Honza, dia pindah ke Kingdom gua ya. Tuh. Terus kandidat yang bisa dianggap jadi aliansi atau musuh ya. Dia cukup solid menurut gua yaitu adalah 251, timnya solid banget. Dan yang berpindah ke sini itu ada Lilith. Ya, ini Lilith dengan power 161 juta. Dia pindah tier 7-nya berarti satu tadi ya. Terus sampai bawah ada lagi nggak? Oke. Yang berpindah ke sini tier 7-nya itu satu. Itu adalah si Lilith sendiri. Terus ada Jetsu dari 245, ini tier 6-nya ya yang keluar. Sama Kings juga sama tier 6-nya yang keluar. Dan kerennya kenapa gue bisa bilang dia solid ya ini gitu. Jadi tingkat keluarnya dikit juga sama aja sih ke gue juga yang keluar dikit tapi mayoritas akun farming. Jadi akun utamanya pindah, akun farmingnya juga ikut pindah ke Kingdom rekomendasi. Jadi seperti itu.
Oh ya, terakhir itu adalah 243 yang dikandidaskan sebagai kingdom kuat, tapi dia kuotanya nggak nyampe maksimal 25 ya. Dia cuma nyampe 20 dan yang bermigrasi untuk tier 7-nya cuman 1, 2, ya ada 2 tier 7 pasukan baru lagi yang masuk ke 243. Dan untuk yang keluarnya tier 7-nya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, 5, 6. Jadi ada 6 tier 7 yang keluar dari kingdom tersebut. Kalau misalkan yang keluar itu di bawah tier 7 bisa dibilang masih sukses ya. Karena kalau misalkan banyak tier 7 yang keluar, ada kemungkinan kedepannya kingdom itu bisa anjlok ya. Karena tier 7 itu bisa dianggap kayak pilarnya. Apalagi tier 7 atau mega whale yang bisa dibilang dia spender yang cukup bagus ya, cukup kuat seperti itu. Jadi di sini bisa kita lihat perkembangannya ya. Nah, dari ini semua kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau kalian ingin bertahan atau ingin mencoba migrasi untuk bertahan di kingdom yang lemah untuk mencari peluang di VR-nya, maka kalian lakukanlah di bawah season SOC, karena setelah season SOC kalian mau gabung ke kingdom kuat yang dalam artian tadi biaya tiketnya cukup besar gitu. Itu yang menjadi masalah utamanya adalah biaya tiketnya. Mungkin kalian dapat izin dari kingdomnya atau dari raja kingdom tersebut, tapi walaupun dapat izin, ya kalau misalkan tiketnya nggak ada ya sulit juga kan. Apalagi untuk yang free to play. Jadi gua nggak sarankan banget kalian tinggal terlalu lama di kingdom mati. Kecuali kalian siap untuk membeli tiketnya ya, ya solusi dari kalian sendiri saja. Seperti itu. Dan ini hanya ulasan mengenai migrasi. Kalau misalkan kalian ingin tahu lebih jelasnya migrasi dari setiap seasonnya, kalian bisa cek di playlist ya. Videonya selalu cek di playlist karena di playlist itu gua sudah menjelaskan bermacam-macam jenis event dan sebagainya, aturannya dan sebagainya di sana. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan remeh itu kalian sebenarnya tinggal tonton aja, jawabannya juga bakalan tertera. Mungkin itu saja yang gua bisa sarankan ke kalian. Terima kasih telah mendengarkan dan sukses juga untuk imigrasi dari 255 di mana migrasinya cukup banyak mendatangkan yang namanya tier 7. Karena semakin banyak tier 7 di suatu kingdom, maka semakin bersinarlah yang namanya golden chest. Oke, salam Viking dan bye.